Apa arti iktikaf? Iktikaf artinya berhenti sejenak. Itu arti iktikaf. Al-muksu fi makanin khairan kana aw syarran. Berhenti di suatu tempat, apakah tempat itu baik ataupun tak baik. Itu artinya iktikaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kau sedang di mana? Aku sedang iktikaf. Tiba-tiba terdengar suara musik, bum bam bum bam. Itu diskotik itu. Iya, aku sedang iktikaf di sini. Karena iktikaf secara bahasa artinya berhenti di suatu tempat, apakah tempat itu baik atau tak baik. Bu, sudah 3 malam ku tengok ibu tak ada di Masjid Al-Muttaqin. Ibu di mana? Aku iktikaf. Di mana? Di mall mencari toples. Iktikaf artinya berhenti di suatu tempat. Sedangkan menurut syariat Islam, arti iktikaf al-muksu fil masjid, menetap di dalam masjid. Di hotel, dibuat acara, kita berkumpul, kita sewa hotel, lalu kita buat iktikaf. Bisa? Tak bisa. Iktikaf hanya di masjid. Di musola apa Ustaz? Kalau di situ ada sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu sudah masjid. Walaupun namanya musola, walaupun namanya surau, asal ada sholat 5 waktu bisa iktikaf. Masuk ke situ, usolli sunnatal tahyatal surau. Mana ada tahyatal surau? Tetap tahyatal masjid. Jelas? Kalau ada sholat Jumatnya, namanya masjid jami. Kalau tak ada Jumatnya, namanya masjid saja, tak pakai jami. Ada sholat Jumat di sini? Ada lah, kan ada mimbar nih. Kan ada mimbar. Untuk apa nih kalau tidak sholat Jumat? Maka di sini iktikaf. Tapi musola yang dekat sini bisa dipakai untuk iktikaf. Apa mesti di masjid Pak Ustadz? Mesti di masjid. Tak boleh dilakukan di rumah. Ini bertanya apa menawar? Tidak bisa iktikaf di rumah, iktikaf di masjid. Apa yang dilakukan waktu iktikaf tuh Pak Ustadz? Pokoknya masuk ke masjid, diam aja di situ. Tanya orang, kau kenapa sini? Aku iktikaf. Apa yang kau buat? Suka hati akulah. Yang dilakukan di dalam iktikaf tuh 5. Yang pertama, sholat. Sholat tahiyatul masjid, sholat qabliyah, sholat ba'diyah, sholat tahajud, sholat witir, sholat isyraq, sholat awabin, sholat sunat tasbih, sholat sunat taubat, sholat sunat hajat, sholat sunat mutlak, tegak, rukuk, sujud. Aku tak bisa sholat Pak Ustaz, sakit lutut. Kalau gitu duduk, baca Baca Quran pun tak bisa Pak Ustaz, kecil kali hurufnya. Aku baca aja yang ada tertulis di sini. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin ya ayyuhalladzina amanu ruk'u. Itu pun bisa tapi tak nampak kali hurufnya Pak Ustaz. Kalau begitu yang ketiga, pejamkan mata, zikir. Afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Salat tak bisa, baca Quran tak bisa, zikir tak bisa, mati aja lah. Yang ketiga, salat, baca Quran, zikir. Yang keempat, membaca buku agama. Bawa buku yang di rumah yang tak terbaca, buku-buku Ustadz Somad yang masih bersampul plastik yang udah dibeli 3 tahun lalu belum terbuka lagi, baca, iktikaf di masjid. Yang kelima, muhasabah, merenung. Aku ini berapa lama lagi di sini? Udah diponis dokter katanya 3 bulan lagi mati. Apa yang akan kubawa bekal menghadap Allah? Apa mau istriku ini kubawa mati? Kita pastikan dulu ya. Bu, kalau bapak ini mati, ibu mau ikut? Jelas? Jelas? Mungkin kurang dengar orang nih. Kutanya sekali lagi. Kalau bapak ini mati, ibu mau ikut? Yang akan menemani kalian adalah sholat.
Yang menemani kalian adalah zakat. Yang menemani kalian adalah baca Quran. Yang menemani kalian adalah zikir. Kalian mati, masuk liang lahat, ditimbun, dimakan cacing tanah. Mereka dipinang brownies, brondong manis. Nggak apa-apa. Sekarang kalian ketawa, tapi di jalan nanti betul juga. Yang selama ini lalai dengan hidup, sampai tak ke masjid gara-gara bini, sampai tak datang pengajian gara-gara bini, sampai tak sholat terawih gara-gara bini. Kau mati, binimu kawin lagi.